Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, hari ini cukup spesial. Ya, hari yang spesial karena kita akan belanja. Belanja apa? Kepoin aja nanti. Nanti lanjut. Sama hari ini itu kan Bontot ya. Si Bontot pulang nih dari pesantren. Nah, kita yang paling bawah. Kita akan jemput dia dan kita mau kasih hadiah. Surprise. Nah, buat teman-teman semua, ikuti kita lah. Alhamdulillah udah sampai di Asalam, pondok tercinta. Ya, ini, kita juga. Kenapa temanya ini ya? Karena ya itu, kita tuh sebenarnya alumni Asalam. Alumni Asalam. Santripreneur. Nah, santripreneur. Jadi santri itu nggak tertutup, nggak yang harus sarungan ngaji tok. Nggak kayak gitu ya. Wes kita katakan stigma-stigma seperti itu. Jadi kalau ya santri itu bisa berwirausaha gitu. Dan harus ada bedanya dong. Kalau kita santri berwirausaha, pasti kan orientasi kita kebermanfaatan. Ya, kebermanfaat umat. Kita nggak cuma mikirkan uang profit, kita sendiri. Ya profit bener, bisnis profit itu. Tapi makanya Unlimited juga bangun kan. Bangun seperti itu. Momen-momen perpulangan ini momen yang sangat-sangat dinantikan. Tuh. Orang tua maupun santri menunggu. Ya. Bisa dilihat loh, para orang tua tuh udah menunggu-nunggu. Tapi nanti kalau udah liburan, karena liburannya panjang banget. Biasanya minggu-minggu terakhir tuh udah bosan banget di rumah. Pengennya balik. Aku mau bilang nih, buat orang-orang di luar sana, kalau yang berstigma pondok itu bikin menyedihkan atau bikin jauh dari orang tua, terpatahkan semua. Orang kalau sudah masuk, lewati aja tahun pertama ya. Tahun pertama. Tahun kedua lolos, wah sudah nggak mau lepas. Kalau mau lepas sama teman-teman pondok. Terbukti kalau yang udah jalan 2 tahun udah ini, saya sampai 7 tahun di pesantren. Saya 6 tahun. Nah, dan momen itu mah bikin kangen ya. Iya benar. Kayak ini nih aku juga wah kayak nostalgia gitu. Kebahagiaan kita berapa tahun yang lalu ya, 2006 aku masuk sini itu berarti wes sederhana banget gak sih? Hampir 20. Berarti udah 15 tahun yang lalu aku merasakan seperti ini gitu loh. Dan aku bilang orang yang bilang pesantren itu menyedihkan, bikin nggak betah, bikin ya pokoknya yang negatif itu karena dia belum pernah. Bener. Sekali dia pernah, dan link usaha juga kita ketemu juga banyak. Di Asalam tuh ada teman-teman Asalam. Nanti ya di masjid ini ada Jarib. Nih, salah satu produknya. Jadi Ikmas, Ikatan Alumni Mahat Asalam. Nanti ada Jarib, jaringan bisnis alumni Asalam. Jarib itu nanti ada wedangan Jarib. Jadi, yang kemarin buat acara unit juga itu. Unit. Jadi link usaha itu juga muncul gara-gara di pondok ini. Nih, saya hello sih. Salim sih. Kamu mau minta apa? Mau minta Vespa. Enak banget, bonnya enak banget. Dulu kalau kita pulang tuh bawa sendiri, sekarang dibawakan mobilnya, diambil, enak banget pokoknya. Tuh, pada rayahan, keroyokan. Nah itu, pada nunggu. Ya, ini juga ngasih pelajaran buat kita semua. Kadang-kadang apa yang kalian punya itu jadi kebahagiaan punya orang lain. Yang apa yang kalian gak syukuri, misalnya kebebasan nih, jadi kebahagiaan para santri. Nah itu ya, udah sampai kita. Biar si Firza yang milih nih. Dan milih. Bagus. Yang bayar siapa? Yang bayar sepatu. Tuh kan. Ini loh, wis tak gawake. Ndang. Ini nggak suka merah, suka. Merah jelas Bapak. Menolak. Merah es biru apik. Gagal bosku, gagal. Ya wis yuk, beli beat yuk. Firza. Ini loh, biru yang ini. Kata Bapak biru yang bundel, kalau nggak ada yang bundel. Ya ini, pintu bundel ini. Ada biru dongker bundel.
Gue cewek tinggal gue kei. Gue naik lah, naik tak foto ke. Kurang ngejreng jam nonton. Tapi ini deh, Bang. Yang warna biru ini udah nggak keluar lagi Bu nanti. Ini ready. Lah ini? Itu udah punya orang. Waduh. Maksudnya ini Ini udah punya orang kok. orang maksudnya ini di 2 bulan. Oh, yang ini udah nggak Udah diproduksi lagi warnanya. Udah nggak keluar. Oh, rada kita digosokkan. Untuk pemakaian cewek ya Mas? Iya. Kalau untuk pemakaian cewek sih saya lebih rekomendasiin ke tipe-tipe lampu yang bulat. Nanti ada tipe LX 125, kalau enggak yang Primavera 150 cc. Primavera yang ready warna apa Mas? Primavera ready nanti Primavera pink yang ini, warna green sama Wah, grey. Ini ready. Ready. Barangnya. Lah mending malah iki ready, wae. ya. Ini ready, Mas. Wis iki wae. Iki Bu, padha. niki malah ready. Ready. Ready sing niki. 50 berapa? 54 harganya. Iya aja. Piye? Ini Nanti kan ada dua varian warna green lake ini sama grey material yang ini. oh api hijau. Green ini ready. Oh, ready semua. Wes. Wah, ini aja tahu. Yes. Bapak mau nggak ya? Mau. Wes. Yang ini akhirnya setelah bingung-bingung muter karena harus persyaratannya lampu bulat. Dia pengennya lampu bulat. Terus nggak ada adanya yang ini. Terus juga kalau kita inden ternyata sebulan sampai 2 bulan. Padahal Firza ini libur hanya 3 bulan ya, 3 bulan. Iya. Nah ya sudahlah, yang ada aja. Tadi sih ada variasi yang 40 juta, 42, sekian-sekian, ternyata yang dipilih sama adik 54. Nah, terima kasih. Beli Vespa dari uang sepatu. Jualan sepatu beli Vespa. Habis ini kita lanjut ke toko emas. Kita jadi selain jajan kita juga investasi. Masih hangat. Udah dingin apa? Untuk KTP sama kwitansinya saya silakan dulu. Ini gini ya Mas ya. Siap. Oke. Udah lega. Ini tasnya rada enteng. Tidak seberat tadi. Jadi agenda selanjutnya kita ke toko emas. Lanjut ikutin kita, pantau terus dan dapatkan ilmu-ilmu. Kalau teman-teman tahu, beli ini tuh sudah jadi keuangan tuh sudah kita bagi-bagi. Pengembangan usaha, karena usaha harus jalan terus. Jangan sampai kita beli usahanya berhenti ya Gia. Terus selain pengembangan juga ada investasi. Jadi uang itu istilahnya tabungan kita, dan kita lebih memilih ke aset-aset yang liquid dan bertumbuh. Contoh emas. Cuman emas ini nanti kita akan kumpul-kumpulkan. Kalau sudah cukup beli tanah, kita akan beli tanah. Kayak kan tahun kemarin kita kan lebih memilih untuk bangun 4 ruko ya. Bangun 4 ruko. Jadi yang saat ini kan uangnya sudah habis ke sana. Makanya kita mulai kumpulin lagi. Semoga aja tahun ini atau mungkin tahun depan kita sudah punya, bisa beli aset baru lagi, aset properti baru lagi. Tapi cukup rame ya guys. Cukup rame. Tapi nggak apa-apa lah, yuk. Grogi guys, mbaknya banyak banget coy. Mbaknya banyak banget. Aku balik kanan aja, nggak grogi, duduk sini. Teman-teman, saya prefer banget buat teman-teman ini mulai nyimpen emas batangan. Saya kasih hitungan sederhana aja. Ketika teman-teman udah nyimpen emas batangan, misal sebelum COVID itu harga di angka 800.000. Pas COVID naik jadi 1 juta. 1 juta itu kita jual emas kita 1 gram misalnya. 1 gram. Kemudian di saat kayak gini mungkin sekitaran 900.000 kita beli emas lagi. Kita dapat emas yang sama 1 gram, dapat sisa uang 100.000 per gramnya. Kebayang nggak kalau kita punya 100 gram, kan kita nggak ngapa-ngapain udah dapat 10 juta, dan emasnya ini masih jadi milik kita, dan emas itu akan naik-naik terus. Ya
Ternyata kosong, kita cari tempat lain lah. Tempat lain. Ini tempat kedua, semoga aja ada. Kita udah biar nggak perlu keliling lagi ya cari-cari. Sama tasnya biar cepet kosong. Mbak, mau emas 100 gram ada enggak? Mbak, mau beli? Adanya merek apa? Ya, Antam. Ya. Antam berapa, Pak? Ya. Ada. Katanya ada yang 100 gram. Ya. Mau diambilkan dulu. Heeh. Mau berapa? Satu aja. 2 ada, 5 ada. Wah, siap. Langsung ada. Siapa Langsung mau dapat. 18 gram? Hah? 86 juta. Bayar. Ya. 88 kali 100. Bayar. 86 juta 800. Hah? Ya. 86 juta 800. Tunai apa nanti banking? Tunai. Tunai itu. Nih, uangnya segini. Uangnya masih kembalian. Tak pikir harganya 100 juta, ternyata cuma 86. Tasnya kosong langsung nanti. Tapi teman-teman perlu ingat ya, kita simpen emas ini hanya sementara. Kita gabungkan, cukup beli tanah, kita akan beli tanah. Tujuan utamanya di properti. Atur suwun. Ya, mari. Ya, udah dapat. Udah dapat. Ini tasnya udah tepi. Jadi ringan banget ini, wes. Kosong. Alhamdulillah udah sampai. Ternyata lumayan berat ya. 100 gram tuh ya 100 gram. Beratnya berapa ya 100 gram. Logam mulia resmi ya. Antam. Dan emasnya tadi sampai hafal sama saya ya, karena memang saya termasuk sering beli emas. Cuman ya kemarin tuh kecil-kecil. Ya pokoknya sisa dari keuangan bulanan saya belikan emas. Kalau ada segram ya kita cuma beli segram. Misal lagi butuh banyak nih kan, kebutuhan banyak, terus sisanya cuman ya kasarnya 800-900 ribu, daripada tak simpen, udahlah belikan emas segram. Tapi sering, makanya masih juga hafal dengan saya. Pas beli tadi masih lah yang sering kenori itu kan ya, itu di cabang yang satunya. Jadi buat temen-temen jangan nunggu banyak dulu baru beli emas, sudah mulai aja dulu. Emas nggak akan rugi, nggak akan pernah rugi. Ruginya kalau teman-teman belinya pakai uang pinjaman. Pinjaman itu dalam arti gini loh, baru 3 bulan atau uang yang nggak nyantai. Jadi bener-bener uang free, uang dalam kulkas baru beli emas. Jangan sampai 3 bulan baru beli, wah ini, butuh itu, terus dijual, itu bakal rugi. Tapi kalau emas udah dibeli, disimpan lah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Konsepnya tuh beli emas tuh beli lupakan. Terus nanti kekumpul lari ke properti. Mungkin nanti mampir sih Gi. Properti yang kita maksud kan, kita baru ngomong properti Gi. Proyek. Ya, kita nanti mampir ke proyek sebentar lah. Nah, ini yang kemarin udah pernah lihat vlognya Limited. Yang kapan itu? Brand Ambassador. Brand Ambassador tuh mungkin udah lihat ruko-rukonya. Nah, ini sekarang udah ada perubahan, udah tambah tinggi. Nah, ini kalau kerja uangnya nggak buat konsumtif tuh ya kayak gini, bisa jadi kayak gini. Jadi lebih bermanfaat. Nanti apa? Jadi 1, 2, 3, 4 disewakan, dapat uang lagi gitu, Nek. Tapi jualan yang itunya tetap ada. Jalan. Jadi kerja untuk duit, nyambut gawe, untuk untung, mau gue tuku mobil, gue tuku motor, wah wis, ya nggak apa-apa sih uangnya sendiri, tapi ini yang kita lakukan. Kayak tadi misal 100 gram, mungkin 2 bulan lagi kita beli 100 gram lagi. Ya. Kekumpul 100 gram, jadi 1000 itu udah 1 M. Nah baru kita milih apa nih, tanah mana yang mau dibeli. Nah, gitu. Itulah tipenya. Tapi beda lagi kalau kita nabungnya uang masuk ke kas perusahaan, ya muter lagi. Pasti
Bayar mau pagi kulak ya, ini, mau mau kulak ini itu, lagi. Makanya sebagian memang kita keluarkan, udah pelan-pelan, nggak terlalu terburu-buru kita naikkan. Toh juga terbukti 4 ruko ya, unlimited sus, 4 ruko. Kerja 1 tahun kita nggak ganti mobil. Motor ya itu aja. Motorku ya masih beat. Ya. Nggak ganti mobil. Tapi jadi 4 ruko. Belum jadi sih, tapi ya wis bisa kelihatan lah. Dulu. Ya pelan-pelan lah. Karena memang terus terang yang lama tuh justru finishingnya. Finishing ya. Finishingnya ini kan sebenarnya bangunannya udah kebentuk, tinggal finishing. Contoh kayak ini perapian tanah lantai gitu-gitu, itu yang terlama menurut saya. Dah Di sini kita agenda terakhir mau tengok toko, habis itu kita mau istirahat. Sampai nggak bisa lewat ya. Lagi siapa ini? Ah, Bapak gila ini? banget lah. Sampai nggak bisa lewat. Ya kayak gini lah. Dari sepatu bisa jadi ruko, jadi emas, jadi tanah. Jadi kalau kerjanya bener ya kayak gini harusnya. Maksudnya ada hasilnya gitu. Karena nek nggak disisihkan ya akhirnya buat bayar tagihan tadi, buat beli lagi gitu. Karena aku punya uang 100 juta, stokku nggak komplit. Punya uang 200 juta, stok juga nggak bakalan komplit. Punya 1 miliar ya nggak komplit, punya 3 miliar ya nggak komplit. Jadi tetap aja kurang-kurang aja. Pelajaran yang pengen kita share itu ya itu, sebisa mungkin Disisihkan. manajemen keuangan itu loh. Ya. Dah itu aja sih penting. Oh ya terakhir ya, jangan lupa dulu untuk komen, like, dan subscribe channel Unlimited Shoes Solo. Karena subscribe itu gratis. Tinggal klik. Oke. Ya.